Informasi sok ngomong, program PTSL-nya kenapa? Harus bayar 2 juta Ke siapa? ke Bapak RW. Nah, ini harusnya programnya gratis. Nah, nanti kita tindak lanjut. Akhirnya terbongkar nih teman-teman, ternyata Kades dan RW di Desa Jatiwangi yang mengamuk dan marah-marah kepada warganya yang memviralkan rumah tidak layak kepada di sosial media itu, ternyata RW-nya melakukan pungli sebesar 2 juta teman-teman. Program PTSL yang seharusnya itu gratis hanya memakan biaya patok 150.000, ternyata dimintai 2 juta oleh RW-nya ini teman-teman. Kita nggak tahu nih, kita belum diaudit, kita belum diusut tentang bagaimana dana desa, bansos dan lain sebagainya yang kaitannya itu dengan Kades teman-teman. Kita ikuti terus bagaimana perkembangannya, karena saya lihat muka Kades dan RW di Jatiwangi itu gede banget, kesel banget teman-teman. Ternyata terbongkar sedikit demi sedikit dan KDM akan mengusut tuntas teman-teman. Bahkan ini akan ditindaklanjuti oleh Kang Deddy Mulyadi teman-teman. Ya, kita lihat nih bagaimana Kang Deddy Mulyadi memberikan penjelasan terhadap tindakan yang akan beliau lakukan nih teman-teman. Silahkan. A few moments later. Petantang petenteng banget dah itu muka si Kades dan si RW-nya. Giliran dinotis sama Kang Deddy Mulyadi, hari Senin mau didatangi, langsung udah buru-buru si Kadesnya klarifikasi dan meminta maaf. Tolong Pak Deddy kalau bisa usut itu bansos dan dana desanya. Kok bisa sih bansos nggak tepat sasaran? Setiap warga negara Indonesia itu wajib memviralkan, tidak ada larangan ya. Biar kalian para pejabat atau kepala desa atau RT dan RW-nya kerja yang benar. Nih ada Pak Bupatinya, sudah oke. Siap. Bu Wakil Bupatinya sudah oke nih. Ini warga Garut. Nih ternyata tidak punya suami atau janda, anak 5. Ini musim Jawa Barat ini. Anaknya loba salakina, aya nu maot, aya nu kabur, kan? Nah kemudian rumahnya hancur. Selain hancur kemudian juga di pinggir jurang. Nanti si ibu ini oleh BJB Peduli dibantu pembangunan rumah dan oleh saya dibantu 20 juta untuk beli tanah. Dengan catatan tanah itu titipan, ibu kalau menikah lagi harus ber-KB. Kalau tidak ber-KB saya akan cabut lagi bantuan tanahnya. Ya? Dan kemudian ada juga yang harus segera dibenahi. Informasi sok ngomong, program PTSL-nya kenapa? Harus bayar 2 juta Ke siapa? ke Bapak RW. Nah, ini harusnya programnya gratis. Nah, nanti kita tindak lanjuti ya. Karena program yang seharusnya tidak ada pungutan buat warga, kalau ada pungutan, nanti orang miskin nggak dapat sertifikat karena nggak bisa bayar orang juta, 2 juta, yang padahal yang dapat sertifikat orang-orang kaya, dan nanti jumlah sertifikatnya semakin banyak karena dia bisa nebus lebih banyak. Ya. Dan Pak Bupati di situ baru dibagikan tanah HGU seluas Ya, karena 1.500 hektar. 1.500 Ya. hektar. Setelah itu program PTSL mereka bisa Mereka sekaligus memberikan sertifikat. Sertifikat. Ya, karena itu program pemerintah. Oke. Sudah tuh ya. Oke, beres. Garut beres lah pokoknya mah. Gitu pertama minimal Bapak memastikan ketika ada warga Bapak yang betul miskin ekstrim desil 1 itu haknya dapat Pak, gitu ya, hak bantuan sosialnya dapat, BPJS-nya dapat. Saya sama Pak Bupati lagi concern ke desil 1 Pak, gitu. Desil 1 Bapak ini udah beres dulu, jadi Bapak keliling-keliling lagi, siapa tahu ada data setnya yang nggak cocok, gitu ya. Terus saya pun kan kalau setiap kunjungan daerah selalu nanyain yang seperti itu, gitu ya Pak. Atau sesuai paman penting Bapaknya mau ada Bapak jadi lebih baik, gitu. Kesalahan Ya, itu ya, mungkin Pak? ya Bu, kemarin ya saya juga karena mungkin terpancing oleh warga sehingga kami menyampaikan sejauh mana anggaran dana desa supaya mungkin beliau juga lebih paham. Ternyata memang kami itu kan najaknya terlalu tinggi, nggak seperti ya kayak yang biasa, dikarenakan ya memang kami juga terpancing emosi. Begitu pas saya datang ke lapangan dari dinas sosial, langsung saya dimarah-marahi, dari maki gitu, bahwa seolah-olah kami baru dipiralkan, baru datang, padahal saya juga sering gitu kan, cuma beliau kan jarang ada di
sini, dan itu kan tidak tahu, saya sering ke lapangan sama Pak RW. Bahkan tahun kemarin anggaran dana desa 2024 juga dialokasikan untuk wilayah Julang RW 11 untuk drainase. Nah, kami pun juga mengharapkan memang sejauh mana untuk kebaikan Jatiwangi ya, untuk membantu warga. Bahkan kami juga berulur tangan berbentuk proposal pengajuan tiap tahun untuk Rutilahu sudah saya upayakan. Cuma ya itulah, kami juga memahami dengan anggaran dari dinas sangat terbatas ya, walaupun juga di kabupaten baik mungkin provinsi, dikarenakan kami juga paham di desa kalau nominal itu SAM lebih Bu, bahwa anggaran untuk Jatiwangi itu SAM 182. Tapi setelah kita bagi-bagi dengan dari mulai penyusunan RKPD untuk biaya BLPD kan itu 15% untuk ketahanan pangan dan untuk kegiatan SDG, sehingga anggaran 2025 hanya alokasikan untuk pembangunan itu hanya 400 juta. 400 juta itu juga dibagi 3 kedusunan, 4 titik kegiatan. Yang satu untuk pengerasan jalan di Bojong Randu, yang kedua untuk pengaspalan jalan di Kampung Jatisari mengarah ke Aina Jati Gede, yang ketiga di arah Kampung Binong, yang keempat di Kampung Pasir Kaliki. Nah, itulah salah satunya. Maka kami belum bisa mengcover dari dana desa itu, sehingga dana desa tersebut tidak bisa mengalokasikan untuk Rutilahu. Nah, itu ya, kemarin mungkin kami ya menyampaikan anggaran tersebut dikarenakan disangka bahwa di desa itu ada banyak anggaran Rutilahu tapi tidak tersalurkan. Nah, kami menyampaikan, tapi memang kami juga mengakui bahwa nada kami yang tinggi seolah-olah menyampaikan yang tidak sepantasnya. Mungkin kami juga sebagai kepala desa nadanya seperti itu, nggak kayak seperti ibu sangat ini kan yang enak. Itulah mungkin kami juga mengakui kelemahan atau kekurangan atau kesalahan kami untuk menyampaikannya terhadap warga terlalu ini. Kami juga mengakui Bu bahwa kami pun juga memang belum bisa menerima atau mengakui dengan kepala desa yang baik, masih banyak kekurangan, kesan baik, harapan untuk warga yang ada di Jatiwangi. Jadi itu tujuan kami menjadi cinta untuk desa, cinta untuk lingkungan saya sendiri, tapi dengan kenyataan kami masih belum sampai dengan harapan-harapan tersebut, masih banyak kekurangan. Maka kami juga sering menangis sejauh mana kami ingin membantu warga kami gitu kan, itu yang ada di wilayah desa Jatiwangi. Ternyata kami pun juga belum bisa. Nah, barangkali kami juga hanya berupaya, berdoa, barangkali mudah-mudahan ke depan baik harapan kami sebagai kepala desa ke warga bisa tercapai. Hanya itu aja Bu yang saya lakukan. Ya, ada yang mungkin kami untuk ada kritikan dari komen-komen itu, ya itu kami juga memaklumi ya, anggap dikarenakan tidak tahu persis dengan kondisi dan keadaan di Jatiwangi. Nah, cuma mungkin itu juga untuk mungkin sejauh mana kami bisa memperbaiki dan yang diupayakan lebih baik untuk kedepannya. Kami juga untuk komen itu kami ucapkan terima kasih, mudah-mudahan untuk perbaikan Jatiwangi kan. Betul. Ya. Oke. Sip, ada satu nomor pisan ya. Sama Bu. Oke. Lain-lainnya nggak Pak Camat, Siap, Bu. saya masyarakat. Siap Bu. Ada Bu. Dari Polsek Dekoramil juga ada Bu. Polsek Koramil. Itu siap. yang kameramen itu bilang Bapak dari pihak mana? Yang mana? Yang ini keluarga Bu. Keluarga Bu. Nah, sebetulnya itu pun juga sudah sering saya ajukan, cuma mungkin kebetulan dari dinas terkait pun juga terbatas anggaran, dan termasuk dana desa pun juga ya sesuai dengan penetapan APBD, belum ada alokasi untuk kegiatan Rutilahu. Nah, kami pun juga sebagai kepala desa barangkali memohon maaf atas segala kekurangan, mungkin dikarenakan kami pun juga manusia biasa, mungkin lemah dan salah pasti ada, dikarenakan tadi yang tertimpa dengan adanya seolah-olah nada tinggi berbicara, seolah begitu pas kami datang ke sana dan termasuk dari dinas sosial, bahkan bukan dalam arti kami disambut baik, tapi kebetulan pas saya datang langsung yang memposting atau memeralkan rumah tersebut malah marah-marahnya, sehingga Pak RW beserta kami pun juga ya terpancing mungkin salah satu dengan berbicara nada tinggi. Informasi sok ngomong, program PTSL-nya kenapa? Harus bayar 2 juta. Ke siapa? Bapak RW. Nah, ini harusnya programnya gratis. Nah, nanti kita tindak lanjuti. Jadi ingat KRW iya ya. Jadi ingat KRW no iya. Ini kan rumah saya. Ya saya tahu, tapi kamu. Nah, KAD KRW ya. Program PTSL gratis, sertifikat pengurusan sertifikat pengukuran gratis. Aya biaya 150.000 saukur eker nyen patok. Jeung transportasi teu leuwih teu nyape 2 juta. KD RW jeung KD eta. KD rame ieu RW jeung kades ieu kade nya kade nuhun Pak Dedi, nuhun hatur nuhun Pak Dedi, tos dibereskeun. Nanti si ibu ini
oleh BJB Peduli dibantu pembangunan rumah, dan oleh saya dibantu 20 juta untuk beli tanah. Ya, jadi budaya pungli, budaya korupsi itu tidak hanya dilakukan oleh para elit ya, tetapi juga mulai dari RW, RT, dan Kades, teman-teman. Ya, susah lah untuk menghilangkan korupsi di Indonesia ini lah. Jadi ya, saya juga sudah curiga sebetulnya ketika Kades dan RW ngamuk hanya karena ada seorang warga yang memviralkan ada rumah tidak layak huni yang sebetulnya itu tujuannya untuk meminta bantuan kepada Kang Deddy Mulyadi tuh. Kok ngamuk gitu loh. Nah, ternyata RW-nya itu atau Kadesnya itu punya skandal yang buruk, teman-teman ya. Kita nggak tahu ya, Kades mah diduga, masih terduga lah ya oleh para netizen, tapi RW sudah terbongkar nih kalau dia itu meminta 2 juta untuk program PTSL yang seharusnya itu program gratis, teman-teman. Oke, jangan lupa di like, komen, dan subscribe, teman-teman.